Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di Iik Channel bersama saya, Iik Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema apa yang harus dilakukan ketika mantan bertahun-tahun belum kunjung kembali. Ya, mungkin ada di antara kita yang mantannya sudah pergi sangat lama, 5 tahun, 10 tahun, bahkan belasan tahun. Apa yang bisa dilakukan sekarang ya? Sementara hati kita masih sangat mencintainya, ya, hati kita masih selalu berharap agar dia adalah jodoh kita. Sementara kita juga tahu bahwa mantan sudah benar-benar bahagia bersama pasangannya saat ini, bersama keluarganya, ya, bahkan mungkin sudah punya anak dan seterusnya. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya pengen menyapa seluruhnya, ya, adik-adikku sekalian yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, ya, yang di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan seterusnya. Juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri, ya, di Singapura, di Malaysia, di Taiwan, di Thailand, di Vietnam, di Hong Kong, di Uni Emirat Arab, ya, di Saudi Arabia, dan seterusnya. Semoga kabarnya baik-baik selalu. Amin. Ya, dan juga jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika mantan sudah pergi sedemikian lamanya dan belum ada tanda-tanda juga akan kembali? Karena itu ya, perpisahan itu mau lama mau sebentar, ya. Jangan kemudian membuat kita menjadi seseorang yang hanya menunggu, ya. Tetapi kita harus menjadi seseorang yang menjemput. Ya, ada namanya menunggu rezeki, ada yang namanya menjemput rezeki atau mengambil rezekinya. Manusia itu kalau dia di rumah saja, ya dapat rezeki. Tapi mungkin rezekinya melalui anggota keluarga lain yang keluar rumah yang bekerja. Ya, sementara kalau dia mau bekerja, dia mau keluar rumah, dia mau menjemput rezekinya, maka rezeki yang dia dapatkan akan lebih banyak. Nah, sekarang kita mau menunggu mantan di rumah, pokoknya kita baru mau bekerja, baru mau meneruskan kuliah kita, baru mau memulai bisnis, dan seterusnya. Jika mantan sudah kembali kepada kita, ya, nanti jika memang dia kembali, kita akan menjadi orang yang paling bingung, ya. Tahu-tahu usia sudah 30 tahun, sementara kita belum punya apa-apa sekarang, ya, untuk menyiapkan kalau dia kembali, ya, kan tidak hanya kembali untuk senang-senang, jalan-jalan, ya. Kan seiring perjalanan waktu juga orang mau menikah, kan begitu ya. Dan menikah itu kan tidak seperti orang yang pacaran ya.
jalan-jalan, nonton di bioskop, makan bayar sendiri-sendiri, kan tidak bisa begitu. Ketika orang sudah menikah, mereka butuh tempat tinggal, ya. Kemudian sebelum menikah butuh biaya untuk pernikahan dan seterusnya. Termasuk nanti punya anak, biayanya bertambah lagi, anak semakin besar, ada biaya pendidikan, dan seterusnya, anak akan menikah, bahkan sampai cucu nanti. Nah, jadi ketika kita baru mau memulai bangkit, menunggu mantan kembali kepada kita, ya, maka kalaupun dia kembalinya tidak akan lama. Ya, dia kembali untuk pergi lagi. Karena apa? Karena kita tidak punya sesuatu yang bisa membuat dia nyaman, betah bersama kita. Ya, bagaimana dia bisa nyaman, ya? Jika kemudian kita belum memiliki tempat tinggal yang layak untuk hidup bersama dia, untuk menikah bersama dia. Ya, bagaimana dia bisa nyaman jika setiap hari harus bertengkar, besok makan apa, bagaimana membeli kuota internet, dan seterusnya tadi. Ya, orang akan merasa nyaman ketika kebutuhan-kebutuhan, ya, yang seperti ini itu sudah terpenuhi dulu. Nah, jadi baru kemudian dia bisa merasa nyaman. Kembali merasa nyaman, nah, maka bisa bersama selamanya. Tetapi ketika kembali merasa tidak nyaman, akhirnya bertengkar terus, akhirnya orang akan berpisah. Karena itu yang harus kita lakukan sekarang adalah menjemput. Ya, bukan menjemput mantan, karena sekarang mantan misal bersama orang lain, bukan. Apalagi kalau sudah berkeluarga. Ya, kalau sudah berkeluarga, sudah tidak usah dihubungi, kita diam saja. Ya, tetapi bahwa satu hal, ya, di zaman sekarang itu kita melihat hampir tiap hari ada orang yang menikah, ya, pernikahannya itu luar biasa, mewah, mahal, megah. Ternyata menikah 2 tahun juga berpisah, ya. Zaman sekarang itu orang begitu mudah berpisah. Kita tidak pernah mendoakan mantan untuk berpisah, ya. Tetapi ketika itu memang takdir mereka untuk berpisah, ya, dan setelah mereka benar-benar berpisah, kemudian mantan ketemu kita lagi dan kembali kepada kita, ya tentu oke-oke saja, kan, ya. Tetapi tadi, apakah kemudian kita hanya mau menonton mantan dengan pasangan barunya dari jauh, ataukah kita mau mempersiapkan fondasi hidup kita bersama mantan kelak, atau bersama siapapun, ya, yang ternyata ditakdirkan menjadi jodoh kita. Ya, kita sekarang bilang sangat mencintai mantan karena memang belum ketemu dengan seseorang yang jauh lebih hebat daripada mantan. Besok kalau kita ketemu dengan seseorang yang lebih segalanya dari mantan, mungkin pikiran kita akan berbeda dengan apa yang kita pikirkan pada saat ini. Ya, karena memang dunia ini sangat luas, ya. Ketika kita menjemput rezeki kita, kita bisa ketemu apa saja di depan sana, termasuk bertemu dengan seseorang yang lebih segalanya dari mantan tadi, dan ternyata ini adalah jodoh kita, ya. Tetapi yang paling penting, jangan sia-siakan waktu kita. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Yang kuliahnya belum selesai, jangan nunggu mantan kembali dulu baru mau kuliah lagi, jangan, ya. Segera selesaikan kuliahnya, segera bekerja, segera mandiri, ya. Nah, yang sekarang bekerja, jangan nunggu mantan kembali dulu baru mau semangat, kerjanya yang semangat. Ya, nah, ketika kita memiliki sesuatu, ya, yang memang dibutuhkan oleh semua orang,
kuliah sudah beres, pekerjaan sudah punya, pendapatan juga besar, rumah juga sudah punya, kendaraan yang layak pun sudah ada, tabungan sudah ada. Nah, itu sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang. Maka peluang kita untuk mendapatkan orang yang kita cintai, termasuk mantan, itu akan menjadi jauh lebih besar daripada ketika kita belum punya apa-apa. Kita kuliahnya belum beres, apalagi pekerjaan belum ada, pendapatan juga masih ngikut orang tua. Tahu-tahu kita pengen melamar mantan, ya tentu peluang kita ditolak oleh calon mertua sangat besar. Betul kan? Tetapi ketika kita sudah punya hal-hal yang pasti ditanya oleh calon mertua, kuliah sudah beres atau belum, pekerjaan sudah punya atau belum, tabungan sudah punya berapa, dan seterusnya, dan bisa kita jawab, bisa kita tunjukkan kepada mereka, maka peluang kita untuk diterima tentu akan jauh lebih besar, ya. Nah, karena itu teruskan apa yang harus kita kerjakan pada saat ini, ya. Jangan menunda-nunda apa yang memang harus kita kerjakan untuk masa depan kita kelak, ya, juga untuk masa depan kan orang yang kita cintai yang akan bersama kita kelak. Nah, semakin manusia berusaha keras, maka peluang keberhasilannya akan menjadi semakin besar. Di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan, wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya, kita menjemput rezeki kita. Semakin kuat usaha kita, semakin besar usaha kita, semakin banyak rezeki yang bisa kita dapatkan. Semakin banyak rezeki yang bisa kita dapatkan, maka semakin besar pula peluang kita untuk mendapatkan orang yang kita cintai, termasuk peluang mantan untuk melirik kembali kepada kita setelah kita sukses, setelah kita mapan, setelah kita berhasil. Itu peluang dia kembali melirik kita lagi amat sangat besar, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.